Dan hal ini kita akan terkesan menjadi seorang pramuwisata yang tidak profesional. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami Talk Komodo. Kali ini kami ingin membagikan tips tentang hal-hal yang perlu dihindari oleh seorang tour guide ketika sedang memandu sebuah kegiatan perjalanan wisata. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Yang pertama teman-teman adalah talk too much about yourself. Jadi teman-teman, hindari berbicara terlalu banyak mengenai diri Anda sendiri. Ini merupakan hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Pada dasarnya, kita memang senang untuk membicarakan tentang diri kita sendiri, pengalaman kita, kelebihan kita, serta penghargaan yang sudah kita terima. But please remember that we are in service business, that we do not have many chance to share and talk about ourselves. Selalu ingat bahwa peserta tur yang membuat mereka datang adalah ingin mengetahui banyak informasi tentang atraksi atau objek wisata yang dikunjungi. Ingin menikmati experience mereka sendiri, bukan untuk mendengarkan pengalaman kita atau apapun itu tentang diri kita. Teman-teman, sebenarnya memang tidak salah ketika kita ingin menceritakan sedikit tentang pengalaman kita kepada mereka. Karena mereka juga perlu mengetahui dengan siapa yang menghandle acara perjalanan wisata mereka, dan tentu saja hal ini akan membantu mereka merasa lebih nyaman. Usahakan untuk tidak berlebihan menceritakan tentang diri kita sendiri. Pastikan bahwa semua peserta tur mendapatkan berbagai informasi menarik seputar acara perjalanan wisata yang sedang mereka ikuti. Bila perlu, ajaklah mereka untuk menceritakan tentang siapa mereka dan apa yang menyebabkan mereka tertarik dengan acara perjalanan wisata yang sedang mereka ikuti. Ingat pula nama-nama mereka, sebut nama-nama mereka dengan sopan, dan berilah kesempatan kepada mereka untuk menceritakan sedikit tentang diri mereka, dan hal ini akan membuat mereka selaku peserta tur merasa antusias dengan acara perjalanan wisata tersebut. Lalu yang kedua teman-teman adalah not listening but waiting to talk. Kadangkala kita tidak berusaha untuk mendengarkan dengan baik, tetapi lebih memilih menunggu untuk membalas pembicaraan. Nah teman-teman, pada umumnya kita bisa merasakan apakah orang yang sedang kita ajak bicara benar-benar menyimak dan mendengarkan dengan baik apa yang sedang kita bicarakan, ataukah hanya semata-mata diam dan menunggu waktu yang tepat untuk membalas pertanyaan. Belajar untuk menyimak dan mendengarkan dengan baik adalah hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh seorang tour guide. Pastikan bahwa emosi, pikiran, dan juga jiwa Anda benar-benar ada di situ saat itu bersama mereka ketika mereka sedang berbicara dengan Anda. Tersenyumlah kepada mereka ketika mereka sedang berbicara dengan Anda dan pandanglah mata mereka namun tidak berlebihan. Nah, hal ini masih berkaitan dengan materi kami sebelumnya, yaitu tentang pentingnya eye contact. That eye contact is very important to show other that we are really in conversation with them. Yang ketiga teman-teman adalah mencoba melakukan PDKT dengan salah satu peserta tur. Nah teman-teman, siapapun kita berhak menjalin relasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun. Tetapi karena kita bekerja dalam bisnis pelayanan, ujung tombak dunia pariwisata kita harus selalu ingat bahwa kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan profesional. Hindari melakukan flirting atau menggoda salah satu peserta tur siapapun orangnya. Hal ini tertera dalam Kode Etik Pramuwisata Keputusan Nomor 7 Musyawarah Nasional 1988 yang menyatakan bahwa seorang pramuwisata harus mampu memberikan pelayanan dan juga perlakuan yang sama kepada wisatawan. Jadi, tidak ada diskriminasi, semua peserta tur akan mendapatkan pelayanan dan juga informasi yang sama. Yang keempat teman-teman adalah menceritakan masalah pribadi kepada peserta tur.
Dalam kode etik pramuwisata juga menyatakan bahwa seorang tour guide tidak dibenarkan untuk menceritakan tentang masalah pribadinya kepada peserta tur dengan maksud mendapatkan perhatian ataupun bantuan dari mereka. Sekali lagi teman-teman, bahwa saat sedang memandu sebuah kegiatan perjalanan wisata, seorang pramuwisata harus selalu ingat bahwa kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara profesional. Kita harus fokus pada apa yang kita bisa berikan kepada wisatawan, informasi dan juga pelayanan yang baik kepada mereka. Menceritakan masalah pribadi kepada mereka akan membuat mereka tidak nyaman, karena dalam hal ini seakan-akan kita membuat mereka ikut bertanggung jawab dan merasakan beban yang sedang kita hadapi. Dan hal ini kita akan terkesan menjadi seorang pramuwisata yang tidak profesional dan kita akan kehilangan simpati dari mereka. Lalu yang kelima teman-teman adalah menunjukkan sikap bahwa Anda mengharapkan tip. Teman-teman, di beberapa negara konsep tip ini berbeda-beda. Ada yang memahami bahwa tip ini merupakan hal yang tidak wajib. Tetapi ada juga yang memang memahami bahwa tip merupakan hal yang wajar, tanpa diminta pun mereka pasti akan memberikan. Hindari memaksa peserta untuk memberikan tips, karena tips bukanlah prioritas Anda. Maka dibandingkan Anda fokus dengan tip, lebih baik Anda fokus dengan apa yang bisa Anda berikan kepada wisatawan. Informasi dan juga keindahan alam, atraksi ataupun objek wisata yang luar biasa yang akan membuat mereka merasa puas dan tersentuh. Biarkan mereka memberikan tips sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini juga tertera dalam kode etik pramuwisata, di mana seorang pramuwisata tidak diperkenankan untuk meminta tip, menjajakan barang, dan juga meminta komisi kepada wisatawan. Lalu yang keenam teman-teman adalah memaksakan komplimen kepada pihak lain seperti pihak hotel atau restoran. Teman-teman, kadangkala kita dihadapkan pada sebuah situasi, misalnya restoran tempat di mana Anda biasa membawa tamu tiba-tiba tutup atau sedang penuh. Lalu Anda memutuskan untuk membawa tamu Anda ke restoran lain. Ketika Anda menanyakan atau meminta komplimen kepada pihak restoran, mereka menolaknya. Jika Anda mengalami hal tersebut, kami menyarankan agar Anda tetap mengikuti regulasi yang ada pada restoran tersebut. Hindari perdebatan dengan pihak yang tidak mau memberikan komplimen. Memaksakan komplimen dengan dalih bahwa saya kan membawa tamu ke restoran Anda. Sudah sepantasnya dong Anda memberikan komplimen kepada saya. Tetap saja teman-teman bahwa hal ini merupakan hal yang kurang etis. Di dunia pariwisata, komplimen memang merupakan hal yang wajar. Tapi kita juga tidak bisa mengelak bahwa tidak semua pihak memahami dan mau mengikuti hal tersebut. Ketika Anda menemui masalah seperti itu, ada baiknya ikuti saran kami seperti berikut ini. Sebelum memasuki restoran atau hotel tersebut, apabila mereka bukanlah langganan Anda, temui pihak yang bertanggung jawab atau hubungi mereka via phone. Tanyakan apakah tersedia komplimen bagi tour guide ketika membawa tamu ke sana. Sebelum memasuki tempat tersebut, mintalah tamu untuk tetap stay di dalam bis, lalu Anda turun dan masuk ke lokasi. Temui pihak yang bertanggung jawab, sampaikan dan informasikan kepada mereka bahwa Anda ingin membawa tamu ke sana. Tunjukkan bis yang ada di parkiran dan sebutkan jumlah tamu Anda, serta tanyakan apakah tersedia komplimen bagi para kru dan juga tour guide. Meskipun tidak 100%, namun cara ini merupakan cara yang efektif. Usahakan agar tamu tidak menunggu terlalu lama, karena kita tetap harus mengutamakan kepuasan tamu kita. Pahami dengan saksama teman-teman bahwa citra Anda sebagai seorang pramuwisata lebih mulia dan lebih tinggi derajatnya dengan membantu wisatawan, memberikan informasi dan juga pelayanan yang optimal kepada mereka,
dibandingkan nominal atau nilai sebuah komplimen. Jadi, jangan karena Anda tidak mendapatkan komplimen dari pihak tertentu, semangat Anda menjadi hilang dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Jangan pula memaksakan komplimen kepada pihak lain, karena jika mereka pun terpaksa, maka servis yang diberikan pada umumnya menjadi tidak optimal. Oke guys, sekian dulu informasi singkat yang bisa kami share. Kami percaya bahwa video ini berguna bagi seorang pemandu wisata dan juga bagi calon pemandu wisata masa depan. Jika ada hal-hal yang ingin Anda sampaikan berupa masukan, kritikan, dan juga informasi tambahan, silakan langsung diisi pada kolom komen. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you in my next video. Bye.